Jemaat, silakan duduk, mari kita berdoa kepada Allah yang dahsyat, Allahul Akbar, Tuhan semesta jagat, yang kami rayakan pada hari ini dengan bangkitan. Deritamu melambangkan cinta, melambangkan kasih. Kebangkitanmu melambangkan harapan bahwa kami siap menghadapi hidup ini bersama denganmu, ya Yesus Tuhan yang bangkit. Firman-Mu pada hari ini yang akan kami dengar, kami renungkan, biar menolong kami bersama untuk bisa memaknai hidup bersama, berjalan dengan Yesus yang bangkit. Dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa Surgawi dan pimpinan penyertaan Roh Kudus, memberi hikmat bagi kami dalam mengalami kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Jika saudara sudah membuka Alkitab saudara dari Matius 28 ayat 1 sampai 10, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan pada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, selamat Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam sebuah keprihatinan karena gereja yang tertutup. Kita tidak dapat merayakan sukacita ini bersama-sama dalam raga yang saling berjumpa. Tetapi tentu tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan kebangkitan Yesus Kristus melalui persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Dan hari ini tema kita bicara tentang memberitakan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara, kisah ini menjadi sebuah kisah yang menarik
Karena diceritakan tentang perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mengapa menjadi menarik, saudaraku? Karena biasanya dalam tradisi timur, khususnya orang-orang Yahudi Israel, perempuan adalah, maafkan saya ibu-ibu, dianggap sebagai manusia setengah jadi. Perempuan dianggap tidak layak, tidak pantas. Perempuan dianggap makhluk lemah dan menjadi, maafkan saya, objek dari para lelaki. Sikap ini tidak hanya terjadi pada relasi kehidupan masyarakat di Israel, orang-orang Yahudi, tapi juga kehidupan dalam dunia timur khususnya. Satu catatan kecil, jika ibu dan bapak memperhatikan beberapa kali, selalu ada sebutan bapak rumah tangga. Ibunya jangankan disebut, diingat pun kadangkala lupa. Sederhana, kita sering menyapa seorang ibu dengan memanggil nama bapaknya, kan? Tapi tidak pernah ada seorang bapak dipanggil dengan nama istri. Saya punya istri Lisbeth Adenita Tambubun. Saya tidak pernah dipanggil Bapak Lisbeth. Tapi istri saya selalu diserukan dengan panggilan Ibu Ridwan, Ibu Sihombi. Makanya dia termasuk orang yang protes kalau ada orang memanggil dengan nama itu. Bukan karena dia tidak mendengar, tapi memang sengaja tidak mau dengar. Karena menurutnya saya punya nama. Dalam hal ini saya tidak ingin berdebat, karena pikir saya dia juga punya hak atas namanya. Dunia timur menempatkan perempuan sebagai level yang rendah. Maafkan saya, jika kita sering memperhatikan bagaimana seorang pria dengan arogannya, dengan kekuasaannya menindas sang wanita, lalu kemudian ketika ditanya, kenapa kamu buat seperti itu pada istrimu? Beberapa daerah tertentu, ketika perempuan dibeli dalam tanda petik oleh pria, dan pria akan ngomong begini, dia sudah saya beli dengan harga 40 ekor babi. Jadi kalau mau saya siksa, mau saya apain pun, itu hak saya, karena dia sudah saya beli. Dan ini terjadi dalam kehidupan orang-orang timur, saudara. Perlakuan perempuan menjadi rendah dibandingkan dengan pria. Dan inilah situasi yang terjadi bahkan juga dalam kehidupan bacaan Injil. Khususnya kita menemukan bagaimana perempuan-perempuan tidak juga mendapatkan posisi di dalamnya. Tetapi kali ini, saudaraku, perempuan yang dianggap tidak punya posisi itu justru menjadi suara kebangkitan Yesus. Dan tidak hanya itu, saya yakin ini bukan karena sebuah kebetulan. Kalau kita melihat ke belakang, saudara-saudara, kita melihat bagaimana berita kehadiran Allah dalam diri Yesus di rahim seorang perempuan adalah suara dari malaikat kepada Maria. Jangan takut, hai Maria, engkau akan disebut perempuan yang berbahagia, karena dari rahimmu akan lahir Yesus yang akan membebaskan umat manusia. Berita kelahiran Yesus disampaikan kepada perempuan. Kali ini bacaan kita, berita kebangkitan Yesus diberitahukan pada perempuan. Itu sebabnya perempuan tidak lagi dipandang sebagai manusia second level, tapi manusia yang memiliki harga diri, kedudukan, cinta yang sama di mata Allah. Itu bagian yang pertama, saudara.
Perempuan-perempuan ini yang tidak punya kemampuan untuk berbicara pada orang banyak diberikan kuasa oleh Allah untuk bercerita tentang kabar Yesus yang bangkit, kabar sukacita bahwa Yesus itu bangkit. Itu sebabnya kalau kita melihat pada Injil-Injil yang lain, Petrus tidak percaya. Karena apa? Karena mereka menganggap suara perempuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, suara perempuan itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Itu sebabnya untuk membuktikan benar tidaknya, Petrus lari ke kubur Yesus, dan baru dia membuktikan bersama dengan murid-murid yang lain bahwa betul kubur itu sudah kosong. Pesan kedua yang kita mau dapatkan, saudara, dari manusia yang lemah ini, dari perempuan ini, dari orang yang dapatkan status second level ini, berita kebangkitan Yesus diwartakan. Apa yang harus kita lakukan? Dari kelompok kita yang lemah, dari situasi kita yang tak berdaya ini, dari minoritas yang dalam tanda petik yang selalu didengungkan oleh banyak orang terhadap kita, justru kita harus menyuarakan, memberitakan bahwa kami punya Yesus yang bangkit, kita punya Tuhan yang bangkit dan menang. Ini yang harus kita lakukan. Poin yang ketiga, saudara, poin yang ketiga, kita belajar bersama 2 kali diceritakan tentang pergilah dan beritahukan pada murid-murid, dan dia akan menjumpai mereka di Galilea. 2 kali kalimat itu disebutkan dalam bacaan kita dalam ayat 7. Dan segera pergilah, katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang berikutnya, ayat 10. Kali ini Yesus sendiri yang ngomong. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kenapa Galilea, saudaraku? Kenapa Galilea? Kenapa bukan Yerusalem? Kenapa bukan Bait Allah? Kenapa bukan tempat orang-orang banyak yang menyalibkan Yesus untuk membuktikan bahwa dia bangkit? Saudaraku, Galilea adalah tempat di mana Tuhan memanggil 12 orang murid. Galilea adalah tempat di mana Tuhan memanggil para orang-orang yang rendah tadi, orang-orang nelayan tadi, orang-orang yang tidak punya kedudukan di masyarakat untuk menjadi muridnya. Artinya apa? Kebangkitan Yesus mengajak kita untuk dari nol, ya Pak. Dari nol, ya. Jika saudara mengisi bensin, BBM, petugas akan berkata, dari nol, ya Pak. Yesus sudah mengajak murid-muridnya, aku melupakan pengkhianatanmu, aku melupakan dirimu, aku melupakan semua yang terjadi dalam relasi kita bersama. Kita mulai dari nol lagi, ya. Aku menjumpaimu di Galilea. Mengingatkan pada murid-murid untuk merasakan dan merefleksikan, di sini lo dulu. Di sini lo dulu kita dipanggil oleh guru itu untuk memberitakan kabar sukacita. Di sini lo dulu, di tempat ini lo dulu. Memori itu sedang diajak, diulang oleh Yesus, dan berkata, di sini aku memanggil engkau, dan dari sini pula aku akan memerintahkan engkau untuk memberitakan kabar sukacita. Saudaraku, hari ini kebangkitan Yesus sudah mengatakan kita pada bagian yang ketiga. Mulai dari nol, ya. Jika engkau punya sakit hati, jika engkau punya kekecewaan, jika engkau punya amarah, jika engkau punya sesuatu yang mendendam dalam hatimu yang begitu menumpuk banyak, mulai dari nol, ya. Mulai dari Galilea, ya. Yuk bersama-sama lagi untuk mempunyai spirit kekuatan memberitakan kabar sukacita. Pesan ini juga mau saya sampaikan kepada saudara-saudara majelis jemaat Pok Immanuel Kopassus. Gereja tidak boleh libur, pelayanan tidak boleh libur, kehadiran saudara mulai dari nol lagi, ya. Mulai dari Galilea lagi, ya. Ingat akan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Pesan ini juga mau saya sampaikan kepada para jemaat Tuhan. Dalam situasi kita seperti sekarang ini, dalam kondisi bangsa kita sekarang ini, mungkin kita sudah mulai lemah, kita mungkin sudah mulai lelah, kita mulai bosan, kita mulai marah.
dalam situasi ini. Kita mulai kecewa karena kita tidak mendapatkan apa-apa dalam penghasilan kita, khusus bagi saudara-saudara yang memang bekerja dalam paruh waktu atau pekerjaan lepas. Yesus sudah mengatakan bagi saudara, mulai dari nol ya. Dia ingin mengajak saudara dan saya semangat hidup. Mulai dari nol ya, mulai dari Galilea ya. Mari kita jangkau kehidupan ini ke depan. Dan yang keempat, yang mau saya katakan dari bagian ini adalah ada 2 kali kata jangan takut. Jangan takut. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan kepada mereka, ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Inilah kesempatan bagi kita untuk menatap hidup ke depan, bahwa kita punya pengharapan akan kebangkitan Yesus. Jangan takut. Ia yang sudah menang atas kubur maut itu membuktikan ia hidup. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, mari hidup dan rayakan hidup ini dengan jangan takut, karena kita punya Allah yang baik. Selamat Paskah. Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara senantiasa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk sabda firman kebenaran-Mu ini yang mengajar kami bahwa dari mulut perempuan yang tidak dianggap, yang sering dilecehkan, yang sering mendapat stigma negatif dan status dalam kemasyarakatan sebagai manusia kelas 2, justru berita kabar sukacita itu Engkau sampaikan bagi kami. Yang kedua, kami pelajari ketika kami mengalami kelemahan-kelelahan, ketika kami sedang mengalami berbagai macam pergumulan, kami mau belajar dari para perempuan-perempuan itu yang dengan optimis dan semangat menghampiri kubur Yesus. Manusia yang dianggap lemah itu, manusia yang dianggap tak berarti itu, justru menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga, kami pelajari, Engkau mengajak kami untuk kembali ke Galilea, kembali pada titik nol. Jika kelemahan fisik kami saat ini, pikiran kami, semangat kami, Engkau sedang mengajak kami dalam refleksi bersama dengan murid-murid-Mu. Engkau menantikan para murid di Galilea untuk mengingatkan pada mereka tentang panggilan mula-mula mereka. Kami berdoa Tuhan memberi semangat bagi kami, jemaat Tuhan Kong Immanuel Kopassus, hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, para penatua, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami hendak meninggalkan semua kekecewaan, sakit hati, pergumulan, persoalan apapun, dan kami mau mulai titik nol dari Galilea untuk dunia. Yang keempat, kami pelajari, kami tak perlu takut karena kami tak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir dalam diri kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.